Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqultu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin yang kami hormati, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, para ustaz, para kiai, wabil khusus pengurus DKM Masjid Al-Mizan, para jamaah pengajian di pagi hari ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, Al-Faqir diamanahi untuk menyampaikan materi persiapan Ramadan. Dalam kesempatan pagi hari ini, Al-Faqir ingin menyampaikan fiqhus siyam, fikih tentang ibadah puasa yang diambil dari kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Kitab ini ditulis oleh ulama yang bernama Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Beliau diantaranya membahas kitabus siyam. Ini adalah dalam rangka kegembiraan kita sebenarnya. Kegembiraan kita menyambut tamu agung yang senantiasa kita nantikan kehadirannya setiap tahun, yakni bulan suci Ramadan, ya. Kenapa kita nantikan? Karena di bulan Ramadan itu banyak keutamaan. Bulan Ramadan itu bulan yang agung. Kenapa disebut bahkan bulan paling mulia? Kenapa disebut bulan paling mulia? Karena di bulan Ramadan itu ada peristiwa diturunkannya Al-Quran yang merupakan kitab yang paling mulia di antara kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Jadi Ramadan ini mulia karena Al-Quran. Yang menurunkan Al-Quran juga malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, penghulunya para malaikat. Diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan kepada umat yang paling baik, umat yang terbaik. Siapa itu? Umatnya Nabi Muhammad, kita ini. Jadi apapun yang berkaitan dengan Al-Quran ternyata adalah orang-orang atau pihak-pihak yang dipilih oleh Allah dan merupakan pilihan super, pilihan kualitas tinggi. Itulah Al-Quran. Sehingga kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, maka kita jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Kita harus mendekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang proses turunnya saja itu sangat pilihan, kualitas super lah intinya, ya. Nah, kita pagi hari ini adalah dalam rangka bergembira menyambut kedatangannya bulan suci Ramadan, ya. Di antaranya adalah dengan mengaji fikih persiapan menjelang Ramadan. Baik para jamaah rahimakumullah, saking mulianya sampai
Ya, Nabi Muhammad sendiri mengajarkan kita doa ketika di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Biasanya kalau Rajab itu kaum muslimin pada sadar, wah sudah bulan Rajab, banyak yang puasa sunnah itu. Tetapi ketika masuk di bulan Sya'ban, itu banyak kaum muslimin yang lupa tentang kemuliaan Sya'ban. Padahal Nabi Muhammad itu memperbanyak puasa. Puasa yang paling banyak setelah Ramadan adalah bulan Sya'ban. Makanya kata Rasul, Sya'ban itu adalah bulan yang dilupakan. Padahal Sya'ban adalah bulan mulia juga. Dan Sya'ban adalah jembatan menuju bulan Ramadan. Sya'ban juga bulan diturunkannya sholawat. Jadi ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, itu kan ayat tentang sholawat, bahwa Allah, para malaikatnya, Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah menyuruh kita bersalawat, maka bersalawatlah kepada Nabi Muhammad. Ini adalah ibadah yang Allah perintahkan kepada hambanya, dan Allah dan para malaikatnya pun melaksanakan. Itulah uniknya dan istimewanya salawat. Jadi salawat itu ibadah yang Allah sendiri melaksanakan. Karena dalilnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lalu kemudian memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu shallu, baca salawatlah kepada Nabi Muhammad taslima. Makanya salawat itu meskipun sambil main-main itu insya Allah diterima, Pak. Sambil nyanyi-nyanyi pun itu diterima. Salawat itulah uniknya salawat. Makanya jangan dipaido itu yang salawatan sambil nyanyi-nyanyi, nggak apa-apa. Karena salawat itu amalan yang paling ringan, sampai bercanda pun, sampai main-main pun insya Allah salawat itu diterima. Itulah maha murahnya, maha rahmannya Allah dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad itu hatta sambil main-main pun insya Allah diterima. Beda dengan zikir-zikir lain. Kalau zikir-zikir lain misalnya tahlil la ilaha illallah, itu harus khusyuk. Kita harus menghayati bacaan la ilaha illallah, atau bacaan tasbih subhanallah. Itu kita harus, hati kita harus hadir, baru zikir-zikir itu Allah terima. Tapi kalau sholawat, meskipun sambil nyanyi-nyanyi, ya, tapi nyanyinya benar, isinya sholawat. Jangan lagu cinta-cintaan bahasa Arab dianggapnya sholawat, itu salah. Yang habib tak, itu bacanya itu nyanyian cinta itu nggak ada sholawatnya itu. Lalu kemudian salah kaprah dianggapnya sholawat. Yang ada kata-kata sallu ala nabi misalnya, atau salli ala Muhammad misalnya, sallallahu ala Muhammad, kan dinyanyikan itu insya Allah diterima. Begitu. Baik. Salawat itu turunnya di bulan Sya'ban, di hari Jumat. Makanya di hari Jumat itu biasanya Bilal itu pasti mengingatkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, harusnya para jamaah itu baca salawat, Allahumma shalli 'ala Muhammad. Dan di hari Jumat, makanya kenapa hari Jumat itu dianjurkan kita memperbanyak sholawat. Begitupun di bulan Sya'ban kita harus memperbanyak sholawat, karena ayat sholawat itu turunnya di bulan Sya'ban. Dan insya Allah 2 pekan ke depan kita akan masuk bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Semoga umur kita nyampe masuk di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah rahimakumullah, kita lanjut masuk ke kitabus siyam. Siyam atau shaum itu maknanya sama, yaitu al-imsak, menahan diri. Jadi puasa itu asal bahasanya, secara bahasa maknanya menahan diri. Menahan diri.
Misalnya menahan buang gas itu puasa. Pengen buang gas tapi ditahan-tahan, itu namanya puasa secara bahasa, ya. Ini sesuai dengan sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, Ibunda Sayyidah Maryam itu berkata, "Inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya." Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Allah yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Makna bernazar berpuasa itu maknanya adalah bernazar menahan diri dari berbicara. Jadi makna puasa, makna saum adalah menahan diri. Sedangkan makna secara syariat, puasa itu adalah al-imsaku an jami'il muftirat, menahan diri dari segala pembatal puasa, min tulu'il fajri, mulai dari terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari, biniyatin makhsusatin, dengan niat tertentu, dengan niat khusus. Itu yang namanya shaum, itu namanya siam, itu namanya puasa. Menahan diri dari segala yang membatalkan, semua yang membatalkan. Dari kapan? Dari terbit fajar. Kalau kita misalnya imsak, itu sebenarnya imsak itu alarm. Siap-siap 10 menit lagi subuh, gitu maksudnya. Ya masih sempat sih 1 batang mah. Ya, masih sempat. Ya, habis itu minum, masih sempat, ya. Jadi kalau baru imsak itu sebenarnya alarm, siap-siap. Biasanya 10 menit. 10 menit lagi fajar. Kapan tulu'ul fajr itu? Kapan terbitnya fajar itu? Ketika azan subuh. Itu fajar. Ya, fajar shadiq. Sampai kapan? Ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari. Kalau di BSD terbenam matahari itu nggak kelihatan kayaknya, matahari tenggelam. Tapi kalau di daerah Sumur atau daerah Anyer, daerah mana itu Tanjung Lesung, itu kelihatan tuh terbenamnya matahari, zelep misalnya, ya. Nah, itu maghrib namanya. Itu ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Kalau kita kehalangan dari sini ke situ, kehalangan orang Kosambi, ke sana kehalangan orang apa itu Purnama. Ya, Gria Purnama. Pokoknya serba kehalangan karena kita bukan dataran tinggi. Tapi kalau daerah Sumur itu, Pak, jalan menuju ke Sumur, ya, itu wah, jadi di bawahnya itu laut gitu. Jadi matahari terbenam itu kelihatan jelas. Itu secara syara. Apa asal usulnya? Apa dalilnya? Kenapa sih Al-Qur'an apa sih dalil bahwa puasa itu disyariatkan? Ini termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "kutiba alaikumusiyam", telah diwajibkan atas kalian berpuasa, "kama kutiba alal ladzina min qablikum", sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi sebelum umatnya Nabi Muhammad juga mereka diwajibkan berpuasa, cuma tata caranya saja yang berbeda. Ya, kalau Nabi Daud itu puasanya sehari puasa, sehari batal, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Ya, ada yang puasanya setiap bulan 3 hari, macam-macam, ya. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu macam-macam. Tetapi istimewanya umat Nabi Muhammad diberi 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Agar apa ini? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita semua, kalian, kata Allah, tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Kapan mulai diwajibkannya berpuasa? Furidha fis sanati tsaniyati minal hijrah fi syahri Sya'ban. Jadi bulan Ramadan, ayat wajibnya berpuasa itu turun diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, di bulan Sya'ban, bulan sekarang ini.
Sya'ban turun ayat perintah berpuasa, masuk Ramadan mulai berpuasa umat Nabi Muhammad di tahun kedua Hijriyah. Artinya tahun kedua setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah. Dan di saat itu pula ternyata kaum muslimin baru diperintahkan berpuasa. Di saat itu pula diperintahkan berperang di jalan Allah yang disebut dengan perang Badar. Ini menunjukkan bahwa puasa itu bukan alasan untuk bermalas-malasan. Kelingen ngelumbuk baik kun lagi puasa. Bukan begitu. Dede makoten dede. Jadi puasa itu tetap harus rajin beraktivitas. Jadi sing biasane ngegebot, ngoyos, sedikit boten enten ya. Masuk kerja dan sebagainya tetap masuk kerja. Kenapa? Karena puasa bukan alasan untuk bermalas-malasan. Karena perintah turunnya puasa di saat itu pula turun perintah berperang di jalan Allah, yakni perang Badar di tahun kedua Hijriyah. Wa qad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadhanat. Rasulullah itu sepanjang hidupnya berpuasa 9 kali Ramadan. Jadi sejak Rasul hijrah turun ayat puasa sampai Rasul wafat 9 kali Ramadan. Kulluha nawaqis ay tis'atan wa 'ishrina yauman. Dari 9 Ramadan itu Rasulullah berpuasa semuanya itu berjumlah 29 hari illa wahidan fakamilun, kecuali hanya sekali yang sempurna 30 hari. Jadi selama 9 kali Rasul berpuasa di bulan Ramadan, hanya 1 kali jumlah Ramadan itu 30 hari. 8 kali Ramadannya Rasul berpuasa 29 hari. Ini menunjukkan bahwa jumlah bulan di bulan Ramadan atau di bulan Ramadan mobil khusus itu tidak mutlak harus 29 atau 30. Tetapi bagaimana? Bergantung dengan terbitnya hilal, ya. Jadi terwujudnya hilal, ru'yat hilal itu terlaksana atau tidak. Itu para jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian apa itu syahrul Ramadan? Ramadan itu adalah bulan ke-9 minasyuhuril arabiyah, dari bulan-bulan Arab. Jadi dulu sebelum Islam datang pun orang Arab itu sudah mengenal bulan Ramadan. Wa huwa afdhalus syuhur. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling utama. Wasummiya Ramadan, dinamakan, kenapa dinamakan Ramadan? Qila li'annahu, karena katanya indama wada'al arabu asma asyuhur wa faqa hadza syahru syiddatal harri. Karena setiap bulan Ramadan, katanya setiap bulan Ramadan itu panasnya sangat menyengat. Sehingga orang Arab mengatakan bulan itu bulan Ramadan, bulan gosong, bulan panasnya menyengat. Jadi jangan heran kalau nanti Ramadan itu panasnya, teriknya menyengat, ya. Kenapa namanya juga Ramadan? Ramadan itu gosong, man. Fasamuhu Ramadan minar rombo. Maka orang-orang Arab menamakan Ramadan dari kata ar-romdo. Ar-romdo itu ay syiddatul harri, panas yang sangat. Dikatakan Ramadan juga karena li'annahu yarmiduz dzunub, karena menggosongkan dosa-dosa, menghanguskan dosa-dosa. Ayyuharrikuha, yakni Ramadan itu membakar dosa-dosa. Sehingga nanti kalau misalnya kepanasan di bulan Ramadan, berbahagialah, dosa kita lagi dosa kita lagi dihanguskan, dosa kita lagi dibakar. Begitu para jamaah rahimakumullah. Fadilatus shaum, selanjutnya adalah bagaimana sih keutamaan berpuasa. Para jamaah rahimakumullah, banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan berpuasa. Di antaranya adalah
terdapat di surah Al-Haqqah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Makanlah kalian, washrabu, minumlah kalian, kulu washrabu, makan minumlah kalian, hani'an, yang nikmat. Ayo makan yang nikmat, kata Allah. Bima aslaftum, ini karena amal kalian yang telah kalian lakukan fil ayyamil khaliyah, pada hari-hari yang telah lalu. Karena kalian dulu sering berlapar-lapar, sering berhaus-haus karena berpuasa, sekarang makan dan minumlah dengan nikmat. Ya. Tafsirnya surat Al-Haqqah ayat 24 ini tafsirnya adalah maksud dari hari-hari yang telah lalu adalah hari-hari puasa, karena mereka meninggalkan makan dan minum di hari-hari puasa itu. Jadi nanti keutamaan orang yang berpuasa itu, nanti kita disuguhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makanan dan minuman yang nikmat. Subhanallah. Gimana? Utama apa tidak itu puasa? Utama ya, insyaallah. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ini ayat ini sebenarnya panjang, ada 9 atau 10 sifat kalau nggak salah. Innal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati, yang panjang itu diantaranya adalah lafaz was-shaimina was-shaimat, orang-orang yang berpuasa dari kalangan laki-laki dan perempuan, wal hafizina furujahum, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, wal hafizat dari kalangan laki-laki dan perempuan, wadzakirinallaha katsiran, dan orang-orang yang mengingat Allah dengan mengingat yang banyak dari kalangan laki-laki dan perempuan. Kata Allah, a'addallahu lahum, Allah telah menyiapkan bagi mereka maghfiratan, ampunan, wa ajron 'aziman, dan balasan pahala yang agung, pahala yang besar. Itu di surat Al-Ahzab ayat 35. Jadi mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang berpuasa, yang nanti kita semua diampuni oleh Allah dan diberikan ganjaran yang besar. Itu di ayat Al-Quran. Amin ya, alhamdulillah. Lalu kemudian bagaimana di hadis nabinya? Di hadis nabinya ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah tetapi disampaikan oleh Rasulullah. Redaksinya dari Rasulullah tapi maknanya dari Allah. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran redaksinya dari Allah, maknanya juga dari Allah. Itu Al-Quran. Kalau hadis qudsi, maknanya dari Allah tapi redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kullu hasanatin bi 'asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Setiap kebaikan itu, para bapak dan ibu, itu Allah balas dengan 10 hingga 700 kali lipat. Itu kebaikan. Jadi setiap kebaikan itu kita berbuat baik, itu balasannya adalah 10 sampai 700. Itu tergantung tingkat keikhlasan kita. Misalnya sekarang nih pagi-pagi ada yang bersodakoh apa ini? Wah, masya Allah ya, bersodakoh sarapan pagi. Itu Allah balas dengan balasan 10 sampai berapa tadi? 700 kali lipat. Jadi kalau ikhlasnya ikhlas banget bisa jadi sampai 700 kali lipat. Itu balasan kebaikan, semua kebaikan.
itu pasti dibalas 10 kali sampai 700 kali. Baca Al-Quran itu 10 kali. Yasin wal Qur'anil Hakim itu balasannya 10 kali. Ya. Atau ya 10 kali. Kemudian Allah melanjutkan illas siyam, kecuali puasa, kata Allah. Illas siyam, kecuali berpuasa, fahuwali, karena puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan mengganjarnya secara langsung, begitu. Jadi puasa itu Allah yang membalas, artinya lebih dari 10 sampai 700 kali lipat itu. Suka-suka Allah. Kalau Allahnya membalas 1 miliar kali bisa jadi. Kalau Allahnya membalasnya 1000 kali bisa jadi. Kalau Allahnya membalasnya 1 juta kali lipat bisa jadi. Karena Allah Maha Kuasa. Itu bagaimana moodnya Allah, bagaimana sukanya Allah. Ya, artinya puasa itu Allah lah yang membalasnya. Inilah keutamaan berpuasa. Kemudian dalam hadis yang lain, man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati amin. Siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah. Di jalan Allah itu berarti entah itu berjihad di jalan Allah, itu nomor satunya, itu berperang di jalan Allah, atau dalam rangka misalnya membela agama Allah. Puasa lagi di bulan Ramadan, diajak misalnya aksi membela Palestina karena Palestina diinjak-injak, maka kita tunjukkan kemuliaan kaum muslimin, itu berarti di jalan Allah. Aksi misalnya dalam rangka membela Al-Quran karena Al-Quran ada yang membakar misalnya, lagi puasa, nah itu namanya berpuasa kemudian di jalan Allah. Atau lagi berpuasa tapi dia di jalan Allah, misalnya mencari ilmu, belajar ngaji tengah hari, berpuasa. Atau misalnya cari nafkah juga masuk sebenarnya kategori jalan Allah, cuma tingkatannya wallahu alam di tingkatan yang mana gitu ya. Tapi insya Allah lah masuk di jalan Allah ya, karena mencari rizki yang halal kan itu adalah fisabilillah juga insya Allah ya. Ya minimal fisabilillah derajat yang bawah pun nggak masalah, yang penting di jalan Allah. Tapi wallahu alam ini para ulama bagaimana, ini yang jelas berpuasa di jalan Allah, maka katanya balasannya ba'adallah, Allah menjauhkan darinya neraka jahanam sejauh perjalanan 100 tahun. Saking jauhnya. Kemudian dalam hadis lain tentang keutamaan berpuasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Somtus shaimi tasbihun." Diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih. Ini kayaknya ini hadis yang lebih sahih. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau yang kita masyhur itu adalah naumus shaimi. Oh ada naumuhu ibadatun, tenang. Somtus shaimi tasbihun, diamnya orang yang berpuasa itu dinilai sebagai tasbih, sama seperti subhanallah 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 ketika tidak berpuasa. Wa naumuhu ibadatun, dan tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ya ibadahnya karena lagi berpuasanya itu sebenarnya, bukan ibadah tidurnya, bukan, tapi puasanya itu. Kemudian wa du'auhu mustajabun, doanya orang berpuasa itu mustajab. Silahkan ketika berpuasa nanti di bulan Ramadan nanti umroh, haji, sugih, avansa, apalah terserah pokoknya. Karena doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Pengen apa? Wayuh misalnya. Jangan, kata ibu-ibu tuh. Terserah doa apapun katanya doa mustajabun. Tapi kan doa ibu paling kencang juga, paling khusyuk. Ya Allah setiakan suamiku, setiakan suamiku, begitu ya. Jadi pak kenceng-kenceng doa itu mah ya. Bapak-bapaknya wayuh, ibu-ibunya setia. Wah, siapa yang paling kenceng itulah nanti yang mustajab insyaallah ya. Wa du'auhu mustajabun, doanya orang yang berpuasa itu mustajab.
wa amaluhu mudha'afun, amalan kebaikannya orang yang berpuasa itu mudha'af, dilipat-lipat gandakan ganjarannya. Makanya tadi ada sedekah tanggal 2 RT sekian, tanggal 9 RT sekian, tanggal 16 RT sekian. Itu ketika kita menjamu orang yang berpuasa, memberi makan kepada orang yang berpuasa, kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa tadi. Jadi double, kitanya puasa dapat pahala, kemudian kita ngasih makan kepada orang yang berpuasa, kita mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa yang kita kasih makan itu. Itu subhanallah ya. Jadi insya Allah jamaah BSD makin bersemangat. Biasanya tahun lalu misalnya sama apa itu, sama kolak tape misalnya, sekarang meningkat. Nah insya Allah karena yakin. Enggak tahu masih musim nggak kolak tape bulan Ramadan. Tapi biasanya suka nongol itu kalau bulan Ramadan ya, kolang-kaling gitu ya, apa itu ketan bintul ya. Insya Allah makin semangat nanti. Ya. Kemudian dalam hadis juga Rasul bersabda, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Apa 2 kebahagiaan itu? Idza aftara fariha. Ketika dia berbuka dia bahagia. Gimana Pak kalau buka puasa? Meskipun dengan air putih seger, gelak, alhamdulillah, nikmat kayaknya ya. Apalagi dengan air putihnya dicampur apa itu? Dicampur tapi sebenarnya kalau udah sepuh tuh udah harus mengurangi gula-gula ya Pak ya. Udahlah sirup-sirup itu kayaknya harus dikurangi. Ganti aja rendeman air kurma. Nah, itu lebih seger. Namanya air nabis. Air nabis itu kurma direndam ke gelas, tapi kurmanya dalam jumlah ganjil 3, 5, 7, 9, 11. Itu terbukti menguatkan. Jadi kalau sahur minum itu siangnya istri al-fakir ketika mengandung atau ketika hamil atau ketika sambil menyusui, ketika sahurnya itu pakai minum air nabis, itu tidak merasakan haus ya. Itu air nabis. Itu menambah kekuatan. Cuma tidak boleh lebih dari 6 jam. Karena kalau lebih dari 6 jam itu bukan obat lagi. Itu bergas, mengandung alkohol nanti. Itu bisa jadi racun. Jadi harus 6 jam. Makanya biar awet disimpannya di kulkas, ya. Jadi direndam, dicemplungin itu kurma di dalam botol air, lalu kemudian simpan di kulkas. Insya Allah itu awet. Jadi lis-shaimi farhatani, orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Yang pertama kebahagia ketika berbuka, yang kedua kebahagiaan yang tiada tara adalah wa idza laqiyallaha fariha bisaumihi, dan apabila ia bertemu Allah nanti di akhirat, dia bahagia dengan puasanya itu. Subhanallah, inilah keutamaannya ibadah berpuasa. Para jamaah rahimakumullah, bagaimana hukum berpuasa? Hukum berpuasa itu macam-macam, tergantung puasanya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Tidak ada puasa yang jaiz, tidak ada puasa yang mubah. Hanya 4, ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, ada puasa haram. Apa puasa yang wajib itu? Puasa yang wajib itu ada 6. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Ya, nanti 2 minggu yang akan datang kita akan masuk bulan Ramadan, itu puasa wajib. Yang kedua, saumul qadha, puasa mengqadha, mengganti puasa yang terlewat. Misalnya entah itu karena misalnya haid atau nifas atau dalam perjalanan, itu saumul qadha, mengganti, menyerutang, puasa nyerutang jadi orang Serang. Yang ketiga adalah saumul kafarah, puasa karena kena denda. Karena dia melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, lalu kena denda. Seperti apa? Seperti kafarat, namanya puasa kafarat, denda. Seperti kafaratnya zihar. Zihar itu suami istri, suaminya menzihar, di punggungnya kok mirip ibu saya. Nah, itu gak boleh itu. Menyamakan istri dengan ibunya, karena ibunya itu mahram. Ya, itu namanya kena zihar nanti. Maka dia harus berpuasa. Atau dendanya orang yang membunuh tidak sengaja, membunuh serupa sengaja,
Itu dalam Islam ada hukuman denda puasa. Atau misalnya mohon maaf berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, itu juga kena denda. Dan dendanya termasuk denda yang berat. 2 bulan berturut-turut ya, puasanya. Jadi kalau berhubungan badan suami istri ya, di siang hari di bulan Ramadan, maka dendanya itu adalah denda berat. Di antaranya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Itu yang ketiga, puasa kafarat. Yang keempat adalah as-shaum fil haji wal umrah badalan anidz dzabhi fil fidyah. Puasa dalam ibadah haji dan umrah sebagai badal dari menyembelih dalam fidyah. Ya, dalam kena denda harusnya menyembelih tapi dia nggak mampu misalnya, maka itu diganti dengan puasa. Yang kelima, as-shaum fil istisqa idza amaral hakim. Yang kelima katanya puasa untuk apabila diperintah oleh penguasa untuk berpuasa agar turun hujan. Jadi penguasanya penguasa muslim yang bertakwa. Kata penguasa, wahai rakyat, berpuasalah agar kita diturunkan hujan. Maka perintahnya penguasa seperti itu wajib dijalankan. Agar apa? Agar turun kemakmuran, agar turun hujan. Kapan ya kita punya penguasa seperti ini? Insya Allah dalam waktu dekat. Jadi sekarang kayaknya masih omon-omon. Maka kayaknya ini kita merindukan penguasa yang seperti ini. Memerintahkan, wahai rakyat, mari kita berpuasa agar turun hujan, agar turun keberkahan, agar APBN-nya nggak bengkak, agar utang-utang negaranya segera terlunasi, agar kekayaan alamnya nggak tercaplok oleh Cina. Semua pantai ini bukan cuma di PIK, itu contoh kecil. Sepanjang Sidoarjo sampai Selat Sunda itu bakal dicaplok, itu bakal dibikin laut pagar tembok raksasa, tembok laut raksasa. Ya, bukan cuma di Pulau Jawa, di Selat Malaka juga mau diambil alih sama Cina. Jadi emang kita ini sudah seperti tidak punya daulat, ya. Jadi kita merindukan penguasa yang punya gagah perkasa, yang diantaranya ketika kita ditimpa krisis lalu memerintahkan rakyatnya untuk berpuasa, untuk bertakwa kepada Allah, untuk meninggalkan kemaksiatan. Yang keenam adalah shaumun nadar, puasa karena nadar, puasa karena janji. Kalau misalnya rumah itu kebeli sama saya, maka saya mau berpuasa 1 bulan. Nah, maka puasa 1 bulan itu jadi wajib. Mau puasa seminggu, maka puasa 1 minggunya itu wajib. Kalau saya berhasil meminang Markonah lalu diterima dan menikahinya misalnya, maka saya akan berpuasa 2 minggu. Maka puasa 2 minggunya itu menjadi wajib. Itu 6 macam puasa yang hukumnya wajib. Yang kedua, ada puasa yang sunnah. Puasa yang sunnah ini ada 3 macam. Ada yang berulang-ulang dalam setiap tahun, seperti puasa Arafah, Tasu'a, Asyura, tanggal 11 Muharram, 6 hari di bulan Syawal, puasa di bulan-bulan haram, bulan mulia, puasa 10 hari pertama di 9 hari di bulan Dzulhijjah dan sebagainya. Itu yang berulang setiap tahun. Yang kedua, ada puasa yang berulang setiap bulan. Apa itu? Puasa tanggal 13, 14, 15 yang disebut dengan Ayyamul Bait. Atau ada Ayyamus Saud, hari. Kalau Ayyamul Bait itu terang bulan, itu tanggal 13, 14, 15 itu sunnah berpuasa. Ada juga namanya Ayyamus Sud, hari gelap. Itu kapan? Setiap tanggal 28, 29, 30 bulan Qamariyah. Setiap bulannya gelap, itu sunnah juga berpuasa 3 hari. Yaitu adalah hari yang berulang setiap bulan. Yang ketiga, ada puasa sunnah yang berulang setiap minggu. Apa itu? Puasa Senin dan Kamis. Itu puasa sunnah. Puasa wajib sudah tadi ada 6 macam. Puasa sunnah tadi ada 3 macam. Ada yang berulang setiap tahun, ada yang berulang setiap minggu, setiap bulan, ada yang berulang setiap minggu. Yang ketiga adalah puasa makruh. Bagaimana puasa makruh itu? Puasa makruh itu adalah ifradu yaumil jumu'ah. Puasa yang mengkhususkan hari Jumat. Setiap hari Jumat puasa, setiap hari Jumat puasa, setiap hari Jumat puasa, itu makruh. Atau Sabtu aja puasanya.
Atau ahad aja puasanya, itu makruh. Bagaimana agar tidak makruh? Jangan Jumat doang, ditambahi Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Jangan Sabtu doang, Jumat Sabtu atau Sabtu Ahad. Jangan Ahad doang, ditambahi Sabtu Ahad atau Ahad Senin, biar tidak jatuh kepada makruh. Begitu. Sebelum itu masih ke puasa sunnah. Di sini dijelaskan afdolu siyamin nafli. Puasa sunnah yang paling utama adalah saumu yaumin wa iftaru yaumin wa huwa saumu sayyidina Daud alaihi salam. Jadi puasa yang paling utama, puasa sunnah yang paling utama adalah puasanya Nabi Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Itu puasa sunnah yang paling afdol, paling utama. Nah, baik, yang ketiga tadi puasa makruh diantaranya adalah mengkhususkan hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Ahad, atau saumud dahri, puasa sepanjang tahun, liman yakhafud doror au fawata haqqi mandubin. Puasa sepanjang hari, tetap 5 hari yang haramnya ditinggalkan, tetapi ini bagi orang yang ditakutkan bahayanya atau meninggalkan hak-hak orang lain. Misalnya sepanjang hari puasa jadinya lemes, kemudian dia meninggalkan mencari nafkah dengan alasan berpuasa. Ya, itu kasihan itu anaknya. Bapaknya mana? Di rumah nganggur. Kenapa nggak kerja? Lagi puasa. Puasa tiap hari. Itu bukan puasa yang membanggakan. Wih, primen itu bapak ngelimbuk baik pun dia orang megawe. Ya, mentang-mentang puasa. Jadi puasa yang seperti itu puasa makruh. Ya. Jadi bukannya pahala, tetapi nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar dan haus doang. Yang keempat adalah puasa yang haram. Kalau puasa haram ini ada 2 macam katanya. Ada haram disertai dengan kesehatan, haram yang disertai dengan sah. Haram tapi sebenarnya sah tapi haram. Apa itu? Saumuz zaujati biduni idzni zaujiha. Puasanya seorang istri tanpa izin suaminya. Puasanya sah tapi haram. Gimana tuh? Artinya kalau istri itu kalau mau puasa sunnah harus seizin suami. Kalau suami tidak mengizinkan, mending bukanya berpahala. Malah kalau diterusin puasanya dapat dosa karena haram. Ya, inilah orang beramal tuh membutuhkan ilmu itu seperti itu. Jadi bukannya pahala malah dosa. Atau wasaumul abdi biduni idzni sayyidihi. Puasanya hamba sahaya tanpa izin majikannya, tanpa izin tuannya. Karena hamba sahaya itu kan dipekerjakan tenaganya untuk membantu rumahnya si tuannya itu, lalu kemudian puasa jadi lemes, jadi keganggu. Jika tidak diizinkan maka tidak sah, jadi haram puasanya. Yang kedua, haramun ma'adami sihati, haram disertai tidak sah. Ada 5. Apa itu? Saumu yaumi idul fitri, hari pada saat idul fitri 1 Syawal. Yang kedua adalah puasa idul adha pas 10 Zulhijjah. Yang 3 hari berikutnya adalah tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi 5 hari. 1 Syawal, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. 1 Syawal itu Idul Fitri, wajib berbuka karena 1 bulan sudah berpuasa. Cukup 1 bulan. Setelah 1 bulan berbuka. Kalau mau puasa lagi nanti besoknya 6 hari Syawal misalnya ya. Itu 1 Syawal. Yang berikutnya adalah 10 Idul Adha, hari sembelihan. Itu wajib makan. Ya. Makanya di situ ada syiar menyembelih hewan kurban. Jadi tidak boleh haram berpuasa, malah wajib makan. Jadi kalau makan di Lebaran itu berpahala, ya, karena itu makan yang wajib itu di Idul Adha itu. Ya, tanggal 10, 11, 12, 13 yang disebut dengan hari tasyrik. 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi 5 hari itu adalah hari yang haram. Kemudian kalau di mazhab Syafi'i, saumun nisfil akhir min Sya'ban, pertengahan akhir di bulan Sya'ban juga haram yang sekarang ini.
kalau sebelumnya tidak biasa puasa. Tapi kalau biasa berpuasa tetap sunnah. Misalnya biasa Senin Kamis ketemu nisfu Sya'ban terakhir, terus lanjutkan nggak masalah. Tapi nggak biasa puasa, ujug-ujug puasa, mentang-mentang mau Ramadan saking semangatnya, sudah pertengahan akhir Sya'ban puasa. Nah dalam mazhab Syafi'i itu haram, tapi dalam mazhab yang lain makruh. Ya. Yang kelima, saumu yaumi syak, puasa hari ragu-ragu. Ragu-ragu apakah ini 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Ya, itu adalah hukum puasa. Adapun syarat sah puasa insyaallah ini sudah sering dibahas dan ternyata tidak cukup waktunya bahas 1 jam ya. Ini mudah-mudahan bisa dilanjut nanti ya. Masa tahun depan. Ya. Karena sudah jam 6:01 Al-Fakir cukupkan. Mudah-mudahan nanti mungkin kalau ada yang didiskusikan dan yang ditanyakan insyaallah mudah-mudahan masih ada cukup waktunya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Hastori. Baik, terima kasih Ustaz untuk materi ini luar biasa. Nah, tadi Ustaz terakhir menyampaikan materinya tidak cukup, tapi insyaallah nanti di bulan puasa juga schedule yang sudah kami uploadkan Ustaz bisa menyambung lagi materi. Baik, jamaah sekalian sebelum ditutup kami memberikan kesempatan barangkali ada yang perlu dipertanyakan atau didiskusikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan di suatu hari misalkan saya mendapat keberuntungan atau misalkan mendapatkan rezeki yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala, lalu saya secara refleks kita mengingatkan kifarat saya, misalkan keberuntungan itu saya dapatkan di hari Sabtu. Nah, dengan rasa syukur saya yang besar, saya berniat berkifarat, saya akan berpuasa selama 1 bulan penuh di hari keberuntungan saya itu misalkan. Nah, itu kan maksudnya berkifarat. Nah, jika tadi dijelaskan sama Pak Ustadz itu bahwa puasa dalam 1 hari yang berulang, itu kan maksudnya ke makruh. Nah, ketika mendapatkan hal tersebut, itu maksudnya hukumnya yang mana itu Pak Ustadz? Yang wajib. Yang wajib. Tapi yang makruh itu tidak berlaku. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya bukan puasa kifarat, Pak. Itu puasa nazar namanya. Jadi namanya nazar. Jadi ada nazar, ada kifarat. Ada orang yang bernazar, misalnya kalau saya kebeli mobil Avanza misalnya, maka saya mau bersedekah 1 juta misalnya. Itu namanya nazar. Maka bersedekah 1 juta itu wajib. Ternyata habis beli Avanza duitnya habis, nggak bisa bersedekah misalnya, malah menyisakan hutang misalnya. Waduh, gimana ini? Nah, maka ada denda nazar namanya kafarat. Nah, kafaratnya adalah berpuasa 3 hari. Itu namanya denda karena bernazar tapi dia tidak bisa melaksanakan nazar itu. Itu namanya puasa kafarat, puasa denda sebanyak 3 hari. Jadi 3 hari itu namanya puasa kafarat. Nah, kalau misalnya tadi nazarnya adalah puasa sebulan, ya berarti puasa sebulan itu jadi wajib. Gitu. Termasuk meskipun nanti misalnya ketemu dengan hari makruh. Meskipun bahkan kecuali kalau yang hari haram ya. Misalnya menjalankannya di bulan Zulhijjah. Nah, maka dipotong aja 4 hari itu, nanti lanjut lagi. Begitu. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, biasanya kita dalam bulan suci Ramadan umat muslim berlomba-lomba mencari pahala. Sudah
tajwid dan terjemahannya, tapi tanpa berwudu karena kita ingin belajar atau pengen tahu isi arti Al-Quran tersebut. Nah, itu dibolehkan. Nah, kemudian yang kedua mengenai puasa. Ya, namanya manusia kan pernah muda ya, banyak puasa-puasa yang tertinggal atau artinya yang tidak dibayar. Nah, ketika sadar, nah bagaimana kalau umpamanya untuk menebus kesalahan tersebut kita menjalankan puasa sunnah saja, atau mungkin ada niat khusus untuk membayar hutang-hutang yang segitu banyak yang belum terlaksana, atau mungkin caranya bagaimana? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama tentang mushaf. Mushaf itu ada dua macam, betul. Ada mushaf murni, ada mushaf yang campuran. Kalau mushaf murni itu adalah mushaf yang mushaf Al-Quran yang tidak ada tambahan apapun, tidak ada terjemahnya, tidak ada tajwidnya, tidak ada tafsirnya. Itu mushaf murni. Maka hukumnya la yamassuhu illal mutahharun. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menyentuh mushaf tersebut kecuali dia orang yang disucikan, dia berwudu, dia suci dari hadas, ya. Berarti kalau mau menyentuh mushaf yang murni tersebut harus suci dari hadas. Kalau hadas besar ya berarti dia sudah mandi, kalau hadas kecil berarti dia berwudu. Bagaimana dengan mushaf yang campuran? Tergantung campurannya banyak atau sedikit. Kalau campurannya itu lebih banyak dari mushaf, dari tulisan-tulisan Al-Qur'annya, seperti terjemah itu seimbang atau bahkan bisa jadi lebih banyak dari mushafnya, maka dikategorikannya bukan mushaf. Karena lebih banyak bukan mushafnya, lebih banyak campurannya. Tapi kalau campurannya itu sedikit, yang lebih banyak adalah mushafnya, maka dihukumkan dengan mushaf. Jadi misalnya ada mushaf Al-Quran tapi ada tambahan sedikit tapi tidak banyak, maka itu dihukumnya seperti mushaf, maka harus berwudu. Kalau misalnya Al-Quran itu misalnya banyak terjemahannya, kemudian pengantarnya juga bahasa Indonesia, ada pengantar, ada keterangan dan sebagainya, lebih banyak campurannya, maka dihukuminya bukan mushaf. Berarti itu diperbolehkan orang yang berhadas tidak punya wudu menyentuh Al-Qurannya. Begitu untuk membaca Al-Qur'annya atau membaca maknanya dan sebagainya, itu diperbolehkan tidak berwudu. Tapi kalau mushaf murni atau kandungan mushafnya lebih banyak, itu dihukuminya seperti mushaf, harus dalam keadaan suci. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan puasa yang ditinggalkan tapi puluhan tahun yang lalu, bertahun-tahun yang lalu. Ketika masa muda dulu pernah atau sering meninggalkan puasa, lalu sekarang sudah tua, sudah sadar, ingin taubat, ingin memperbaiki masa lalunya. Bagaimana yang harus kita lakukan? Maka mengqadha puasa yang telah kita tinggalkan itu. Berapa jumlahnya? Ghalabatudz dzon saja. Dugaan kuatnya berapa hari itu silahkan. Misalnya umur sekian, kayaknya saya pernah puasanya sekitar seminggu deh, berarti 3 minggu lagi yang harus diqadha gitu kan. Umur sekian, oh ini rajin cuma 2 hari doang paling bolongnya, berarti tambah 2 hari. Umur sekian ini udah masuk kerja nih, masuk kerja banyak bolongnya tapi nggak sebanyak waktu zaman nakal, paling seminggu kayaknya 7 hari tambah 7 hari, begitu. Nah sejumlah hari itulah lalu kita puasa. Bukan dengan puasa sunnah, tapi puasa qadha namanya. Puasa qadha membayar hutang masa lalu kita. Tidak masalah, insya Allah. Mudah-mudahan taubat kita diterima. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang taat. Begitu. Karena semua orang pasti punya masa lalu. Semua orang punya masa lalu, dan masa lalu itu adalah dijadikan sebagai ibroh, dijadikan sebagai pelajaran, bukan untuk sesuatu yang disesali, tapi dijadikan sebagai pelajaran. Dulu begini, maka anak saya tidak boleh begini lagi. Bagaimana caranya biar tidak begini lagi, begitu. Jadi dijadikan sebagai pelajaran untuk senantiasa lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih untuk pertanyaan cukupkan ya, karena udah jam 6:10.
Baik, alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Memang fikih siam itu panjang, ini ya juga rukun, syarat dan sebagainya itu tidak kebahas, tapi mudah-mudahan ini adalah pengantar yang cukup untuk kita semua dalam rangka sebagai bekal menghadapi bulan suci Ramadan. Selanjutnya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin dekat kepada taat dan jauh dari maksiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa 'ansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu yakum ajma'in wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.